Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih atas pagi baru yang Engkau berikan kepada kami. Minggu ini adalah minggu istimewa karena kami akan merayakan Jumat Agung dan Paskah pada hari Minggu nanti. Oh Tuhan, kami bersyukur Engkau terus memelihara kami dari waktu ke waktu tanpa berkesudahan. Kami mohon Engkau menguatkan iman kami hari ini. Oleh karena itu bimbinglah kami dalam kebenaran-Mu supaya kami dapat melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan lewat bagian Alkitab yang akan kami baca. Kami menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya mengajak kita membaca Perjanjian Lama, saudara, dari kitab 1 Raja-Raja, pasal 12, ayat pertama sampai ke-15. Jadi kitab 1 Raja-Raja pasal 12, ayat 1 sampai 15. Karena panjang, nanti akan saya ringkas bacaan ini. 1 Raja-Raja pasal 12. Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Lalu datanglah Yerobeam dan seluruh jemaat Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan kuk kami. Sekarang ringankanlah pekerjaan berat dari ayahmu dan kuk berat yang dibebankannya kepada kami. Maka kami akan mengabdi kepadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Pergilah selama 3 hari, kemudian kembalilah kepadaku." Lalu rakyat itu pun pergi. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang mengabdi kepada Salomo, ayahnya, semasa hidupnya. Katanya, "Apa nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu seumur hidupmu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu dan meminta nasihat kepada orang-orang muda yang besar bersama-sama dengan dia dan yang melayani dia. Lalu mereka berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahnya telah memberatkan kuk kami, tetapi engkau meringankanlah beban kami. Jadi beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Sekarang ayahku telah membebani kamu kuk yang berat, tapi aku akan memperberat kukmu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk berduri besi." Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, "Kembalilah kepadaku lusa." Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Demikian bunyi sebuah peribahasa. Artinya, sikap, tingkah laku, dan kebiasaan orang tua itu biasanya menurun ke anak-anaknya. Like father, like son. Bapaknya pinter, maka nggak heran kalau anaknya juga pinter, kata orang. Papanya tuh seorang pelukis kenamaan. Ya pantaslah anaknya juga berbakat seni. Kita sering berkata begitu. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu, saudara-saudara. Buktinya Raja Salomo dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana sewaktu dia memerintah Israel. Tapi anaknya, Rehabeam, justru sebaliknya. Dia dikenal sebagai raja yang tidak berhikmat. Baru saja dia dilantik menjadi raja, menggantikan ayahnya, dia sudah melakukan sebuah kesalahan fatal yang membuat rakyat marah, sampai akhirnya kerajaan Israel di bawah kepemimpinannya terbelah menjadi 2.
Kok bisa begitu ya, saudara? Nah, itu yang diceritakan di dalam bacaan kita tadi, di dalam 1 Raja pasal 12. Pada waktu itu Rehabeam dilantik menjadi raja. Lalu ketika dilantik, rakyat datang kepadanya meminta sebuah permohonan supaya tarif pajak yang tinggi dan juga aturan ikut wajib militer yang keras yang ditetapkan pada masa pemerintahan ayahnya itu tolong diringankan. Bagi rakyat, peraturan selama ini memberatkan. Itu kuk yang berat, kata mereka. Jadi rakyat berharap di bawah pemerintahan yang baru ini ada pembaruan. Mereka diberi keringanan. Nah, sebelum mengambil keputusan, Raja Rehabeam lalu minta nasihat kepada para tua-tua. Siapa itu tua-tua? Para tokoh masyarakat, ya, para cendekiawan yang selama ini memang sudah sering memberikan nasihat kepada Raja Salomo, ayahnya Rehabeam. Nah, para tua-tua ini menasihati supaya Rehabeam sebagai raja yang baru menunjukkan sikap rendah hati. Dengarkanlah aspirasi rakyat. Jawablah permohonan mereka dengan kata-kata yang baik, yang menyejukkan. Jangan tunjukkan sikap arogan dan main kuasa. Jika engkau mau menjadi hamba rakyat dan menjawab dengan kata-kata yang baik, maka rakyat akan menjadi hambamu. Rakyat akan tunduk kepadamu. Demikianlah nasihat para tua-tua. Ini tentu nasihat yang sangat bijak, saudara. Tapi Rehabeam yang masih muda itu tidak sependapat. Dalam hatinya dia berpikir, aku kan baru jadi raja. Masa baru jadi raja sudah harus tunduk kepada masyarakat begitu saja? Kalau dituruti, nanti mereka bakal melunjak. Lalu Rehabeam minta nasihat lagi, saudara. Kali ini kepada sekelompok anak muda yang seumuran dan selama ini memang sudah menjadi orang-orang dekatnya, lingkaran dalamnya, pendukungnya. Nah, mereka ini tentu sepikiran dengan Raja Rehabeam. Mereka tidak paham aspirasi masyarakat dan cenderung yes man. Ya, mengiyakan saja apapun pemikiran yang raja inginkan. Mereka nggak berani menentang. Dan tentu saja ketika dimintai nasihat, ya mereka hanya mengkonfirmasi apa yang diinginkan raja. Menurut mereka, raja perlu menunjukkan power, kuasa, dan ketegasannya supaya rakyat nggak berani macam-macam. Mereka mengatakan, katakan saja kepada rakyat, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Aku lebih kuasa dari ayahku. Jadi kalau dulu ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, kini aku akan menghajar kamu dengan cambuk berduri besi. Lebih keras. Begitulah Raja Rehabeam akhirnya menuruti nasihat orang-orang seumurannya, orang-orang dekatnya. Diabaikannya nasihat para tua-tua yang kritis, yang pro rakyat. Karena nasihat orang-orang yang muda ini memang lebih sesuai dengan ambisinya. Juga lebih mudah dijalankan. Nah, ketika raja menjawab dengan penuh arogansi, apa yang terjadi, saudara? Rakyat menjadi sakit hati dan benci. Akhirnya kerajaan Israel yang dia pimpin terpecah menjadi dua. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini, saudara-saudara? Kita belajar bahwa meminta nasihat dari orang lain tentu adalah hal yang penting dan sangat perlu. Pada saat kita harus mengambil keputusan yang penting, ya kita perlu minta nasihat, apalagi kalau kita masih belum berpengalaman. Tapi saat meminta nasihat, pastikan dua hal ini. Yang pertama, saudara, mintalah nasihat kepada orang yang tepat. Maksudnya orang yang bukan hanya lebih berpengalaman, tetapi juga berani bersikap kritis, berani mengkritik ide-ide kita. Bukan orang yang mengiyakan saja apa yang kita inginkan. Dan mintalah nasihat pada orang luar, bukan cuma orang dalam. Sehingga kita bisa mendapatkan pandangan yang berbeda dari cara pandang kita sendiri. Oleh sebab itulah, kita perlu berterima kasih kalau ada orang-orang, sahabat, kerabat, pasangan, anggota keluarga, teman gereja, yang berani memberikan pendapat yang berbeda.
Mereka tuh seperti apa ya? Seperti sparring partner gitu. Ya, menguji, melatih, memurnikan pemikiran dan ide-ide kita. Jadi orang yang tepat itu seperti itu, saudara. Yang kedua juga, ujilah nasihat orang lain itu dalam terang Tuhan. Sebagus apapun nasihat yang kita terima dari orang lain, mari uji kembali. Apakah nasihatnya itu sesuai dengan maksud Tuhan? Nasihat teman-teman Rehabeam untuk bersikap arogan di depan rakyat tentu bukan jalan Tuhan. Sebaliknya nasihat para tua-tua untuk bersikap rendah hati itu tentu sejalan dengan ajaran Tuhan. Nah, akhirnya saudara, kisah Rehabeam mengajarkan kepada kita bahwa kita itu ternyata perlu berhati-hati dengan siapa kita bergaul. Sebab orang-orang yang bergaul dekat dengan kita ternyata bisa sangat mempengaruhi cara pikir, sikap, kelakuan, dan kebiasaan kita. Tanpa kita sadari, kita itu bisa berubah karena pengaruh kelompok orang yang ada di sekitar kita. Entah kita berubah bisa menjadi lebih baik atau berubah menjadi lebih buruk. Dewasa ini, saudara, ada banyak kelompok orang yang bergaul akrab dengan kita lewat apa? Misalnya lewat grup WhatsApp atau lewat grup sosial media di mana kita menjadi member atau kita join di dalamnya. Nah, itu menjadi orang-orang dekat kita, saudara, secara virtual. Nah, coba periksa deh, apakah grup-grup itu punya pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk di dalam kehidupan kita. Apakah komentar-komentar mereka, nasihat-nasihat mereka membuat kita jadi semakin bijak, semakin terbuka, semakin penuh kasih, atau justru malah membuat kita semakin picik, semakin fanatik, semakin sering bergosip dan menjelek-jelekan orang lain. Apakah pembicaraan mereka itu membangun kita atau meracuni pikiran dan perasaan kita, toksik? Rasul Paulus pernah memberikan sebuah nasihat penting di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Dia berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Semoga kita tidak mengulangi kesalahan Raja Rehabeam. Semoga kita tidak mengikuti nasihat yang menyesatkan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Oh Tuhan, berkatilah kami sepanjang pagi ini, sepanjang hari ini, bahkan minggu ini, supaya segala yang kami lakukan dan katakan benar-benar berkenan dan menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian ketika kami menghadapi segala situasi dan menghadapi berbagai macam orang yang Tuhan perjumpakan dengan kami. Berikan kami kata-kata yang baik, supaya orang yang mendengarnya mendapatkan damai sejahtera. Dan tolong kami juga Tuhan untuk cukup rendah hati untuk menerima nasihat orang lain, bahkan nasihat berupa kritik yang datang dari orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mendampingi kami dengan firman-Mu, juga kalau nanti kami akan mulai dengan segala aktivitas kami sepanjang minggu ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami hari ini dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.